Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Daska, Kuyang dari Cirebon. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @restupa71830152. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Kejadian itu sekitar pertengahan 2005, di mana banyak sekali orang-orang kampung saya menyebut-nyebut nama Daska. Saya kira itu kepala buntung, karena kalau diuraikan, Daska artinya kepala buntung. Tapi ternyata Daska itu mirip kuyang. Ketika itu, para warga sedang berkumpul di perkebunan pohon pisang sambil ngopi-ngopi, dan karena dulu belum ada sebutan kuyang, para warga menyebutnya Daska. Sangat mirip dengan kuyang, rambutnya panjang dan gebiar. Kalian sudah bisa bayangkan kan seperti apa Daska? Waktu itu, warga sedang pada ngeronda. Udara di bulan Agustus lebih dingin. Anginnya kencang. Warga percaya kalau malam-malam angin kencang begitu ada pertanda tidak baik. Nah, untuk berjaga-jaga, dibuatlah ronda malam sesuai RT masing-masing. Saya kebagian hari Sabtu dengan Pak Oman, Pak Teddy, dan Pak Heri. Saya mengambil hari Sabtu karena minggunya libur. Mau gak mau, kudu diambil hari Sabtu. Padahal minggu bukannya weekend, malah jadi punya kenangan yang gak pernah saya lupakan. Ronda dimulai dari malam Jumat. Di sana ada Om Eja, Pak Iman, Mang Rudi, sama Pak Hilmi. Kebetulan malam itu pas malam Kliwon. "Pak, minta rokoknya dong," pinta Rudi. "Aduh, masih bujang udah minta-minta." "Ya elah, sama saudara aja tuh. Nih, ambil aja satu." Pak Iman menyodorkan rokok Elma kepada Rudi. Dulu harga masih murah banget. Sebungkus Rp4.000, ada yang Rp3.500. Sekarang harga rokok sudah setara dengan harga Gojek. Malam itu warga percaya ada yang aneh. Entah seperti kiriman atau ada sesuatu yang janggal di perkebunan pisang. "Pak, saya hawanya gak enak aja, beneran deh." "Kenapa sih? Gak dapet jatah?" "Bukan itu." "Terus kenapa?" tanya Pak Iman kepada Rudi. "Tahu gak Bi Inah, Pak? Kemarin malam katanya lihat Daska di pohon pisang." "Serius? Gimana bentuknya?" "Katanya rambutnya ngegebiar, terus gak ada badannya, membawa daleman tubuh kayak gitu katanya, Pak. Kayak seperti usus, jantung, hati, kayak gitu." "Ya gitulah." "Terus gimana lagi?" tanya Pak Iman. "Gak tahu sih, katanya mah sering sekali jilatin darah haid." "Dih, serem banget ya." "Iya Pak, saya juga takut." Pak Iman dan Rudi yang berada di posko berdua saling menceritakan tentang Daska. Mereka saling penasaran seperti apa bentuknya. Pak Hilmi dan Om Eja sudah kembali dari keliling di sekitaran kampung. "Sanalah gantian, muter kemana aja Pak?" "Baru RT 0103, jawab Pak Hilmi. "Oke Pak, siap." Rudi dan Pak Iman berkeliling menggantikan Pak Hilmi dan Om Eja. Mereka menuju tempat selanjutnya yang belum dijamah oleh Pak Hilmi dan Om Eja.
sambil berjalan-jalan menyoroti senter ke sana kemari. Meronda seperti ini memang mengasihkan. Selain menguji mental, juga sebagai pelatihan diri agar bisa saling menjaga di ruang lingkup perkampungan itu sendiri. Tibalah mereka di suatu tempat yang isinya pepohonan pisang semua. "Pak, di tempat ini nih, Bi Inah melihatnya." "Lah kan jauh dari rumah." "Iya Pak, tapi katanya Bi Inah hanya lewat saja." "Oh alah, nakutin banget ya." Mereka saling menyoroti senter ke pepohonan pisang, saling berjaga-jaga antara satu sama yang lain. Namun, ketika Rudi sedang menyoroti senternya ke arah timur, terpampang jelas sekelebatan hitam berambut panjang terbang melewati lampu senter yang sedang dia sorotkan. Pak, itu apa Pak? Lihat Pak." "Apa sih? Nggak ada apa-apa." "Itu Pak," sambil menyorotkan lampu senternya ke arah objek yang dimaksud. "Astagfirullah, apa itu Rudi?" "Burung bukan sih Pak?" "Bukan kayaknya." Mereka mendekati bayangan hitam yang sedang melayang itu. Mereka kira itu burung hantu versi langka yang mempunyai tubuh besar dengan berbulu hitam pekat. "Pak, itu bukan burung, itu Daska!" Pak Iman berlari duluan. Rudi yang penakut tertinggal. Daska itu mulai mengejar Rudi dari belakang sambil meringikkan tawanya. Tawanya sangat jelas. "Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, Allahu barik lana fima rojaktana." Rudi yang super ketakutan salah membaca bacaan ayat kursi. Dia malah membaca doa makan. Rudi terus berlari. Pepohonan pisang yang di depannya dia hantam semua. Tak peduli sakit atau bagaimana. Yang penting si Daska itu tidak mengejarnya. Pak Iman emang parah. Ninggalin Rudi dengan kecepatan penuh. Seketika hampir memasuki pemukiman warga. Si Daska balik lagi ke tempat semula. Sedangkan Rudi masih terus berlari mengejar Pak Iman. Sumpah, itu kalau lomba balap lari antar kampung, kayaknya Pak Iman dan Rudi yang menang. Pak Iman, berhenti dulu Pak." Pak Iman yang mendengar teriakan Rudi menoleh ke belakang. Dia sadar Rudi sudah kelelahan dan tampaknya si Daska tidak mengejarnya. Pak, tungguin Pak, tungguin." "Rud, kamu ngapain?" Rudi tampak kelelahan. "Pak, badan saya capek semua, tolong Pak." Pak Iman segera membantu Rudi berjalan. "Sudah Rud, Daskanya sudah lari." "Bukan Daskanya yang lari Pak, kitanya yang lari." Pak Iman tertawa dengan jok recehnya. "Iya sih, kok kamu ngegas sih?" "Nggak tahulah, susah ngomong sama tutup panci." Pak Iman dan Rudi menuju pos ronda. Di sana, Pak Hilmi sendirian sambil menyetel radio bututnya. "Kamu sendirian sih Mi? Kemana ejanya?" "Istrinya kan hamil, apalagi musim Daska. Jadi ya pelukan aja sama istrinya di rumah." "Ya Allah." "Kamu kenapa Ruth?" tanya Pak Hilmi. "Habis dikejar-kejar Daska." "Hah? Di mana?" "Pohon pisang." "Jangan berbohong lah." "Ngapain saya berbohong? Iya nggak Pak?" Sambil mengarahkan ke Pak Iman. "Seriusan Pak Iman?" "Iya bener Pak, kami dikejar-kejar Daska," jelas Pak Iman. "Kayaknya ini sudah urgent." Rudi dan Pak Iman hanya menunduk lesu sambil memijat-mijatkan kaki mereka. Bagaimana bentuknya? Kepalanya saja sama daleman tubuh. "Hi, serem ya." "Lucu Pak, udah tahu serem." "Kamu kenapa Ruth? Ngegas aja." "Kesel Pak."
Saya di belakang hampir kecegat sama Daska. Pak Iman lari aja kayak kereta. Hahaha. Iya toh Pak Iman? Iya Pak. Ya mau gimana coba? Ya harus lari. Malam itu belum sepenuhnya milik Daska. Para warga masih bisa tertawa. Masih belum ada rambu berbahaya. Sambil menunggu subuh bubar, Rudi dan yang lainnya membubarkan diri. Paginya, sekitar jam 7 pagi, Rudi sudah berada di depan teras rumah. Kejadian semalam belum membuatnya move on. "Ruth, kamu kan tadi malam melek. Tidur coba," sapa Om Eja dari belakang. Om Eja ini punya istri yang sedang hamil muda, sekitar 2 bulanan. Makanya Om Eja sangat berhati-hati dengan keadaan yang membuat istrinya berbahaya. Pernah juga ada kasus ketika orang hamil di RT sebelah diikuti oleh kuntilanak. Bahkan itu si Kunti berada di atas rumah sambil ketawa ngikik. Paling parno sebenarnya kalau ngejagain orang hamil. Kitanya bakal standby 24 jam buat ngejaga si dede bayi biar selamat. Saya masih belum move on Om. Si Daska itu beneran ada. "Emang dia bentuknya gimana?" tanya Om Eja. "Kayak kepala terbang, rambutnya panjang dan membawa daleman gitu Om." "Kok serem ya Ruth?" Mereka ngobrol-ngobrol, saya langsung ikutan nimbrung. Woi, ada gosip apaan nih? Rame bener kayak mercon tahun baruan." "Mulut lu tuh yang mercon." "Nyambung aja kayak kereta Manggarai," kesal Rudi. "Ngapa sih lu sensi banget, lagi PMS ya?" tanyaku pada Rudi. "Lapangan luas, mau baku hantam kagak sama aku?" Rudi benar-benar baperan. Dia emang tipe orang yang susah melupakan kejadian yang membuatnya ketakutan. Udah. Si Rudi lihat Daska, Mar. "Amar mah jangan dikasih tahu Om," jelas Rudi. "Ngapain sih lu kepiting Cina? Diem lah." "Terus ngapa lagi Om Eja?" "Katanya sih Bi Ina gak bohong kalau dia pernah lihat Daska di pepohonan pisang kemarin lusa." Akunya mengiyakan, sepertinya Daska ini memang sudah parah. "Udahlah, belum tidur aku," kesal Rudi. "Ya elah, tidur aja kali, siapa juga yang larang." Rudi masuk rumah dengan kesal. "Mar, Om Eja berangkat kerja dulu ya. Malam ini kamu jaga malam. Awas, hati-hati, banyakin doa," pesan Om Eja. "Siap Om, pasti itu mah," jawabku dengan yakin. Om Eja pamit dan aku balik ke rumah. Waktu begitu cepat. Kini giliranku, Pak Oman, Pak Teddy, dan Pak Heri jaga malam. Malam itu udara memang masih sama seperti malam-malam kemarin. Hanya saja malam ini malam minggu. Jadi jam krusial seperti jam 11 masih banyak anak-anak muda. Karena aku dapat mandat dari ketua RT, aku jalanin tugasku. Bapakku menyarankan agar aku selalu banyak bacaan, banyak berdoa. Soalnya itu Daska masih viral hari-hari ini. "Pak, minjem koreknya." "Kamu ngerokok, Mar?" tanya Pak Teddy. "Udah besar, Pak. Udah kerja." "Iya ya, anaknya Pak Salim udah besar ya." Aku hanya diam aja di situ. Dulu mah si Amar kalau main sering ngompol di celana. Udah, malah aku membuka aibku sendiri. "Pak Oman, sok duluan sama Amar keliling kampung, sudah waktunya nggih." Aku langsung diam, dalam hatiku bilang, kenapa sih Pak Teddy bawel banget? "Iya Pak, ayo Pak Oman keliling kampung, nyeser Daska." "Hus, jaga mulutmu Mar." "Hehehe, iya Pak, sorry." Aku dan Pak Oman keliling kampung.
Padahal masih jam setengah 12. Tapi emang perkampungan udah sepi sih. Aku dan Pak Oman mulai menyalakan senter dan menyoroti pepohonan demi pepohonan, rumah warga, dan lapangan. Aku lihat ada Mbak Ima, istri Om Eja, lagi keluar rumah dan hendak ke warung. "Mbak, mau kemana? Udah malam, Pak Mali." "Pengen ke warung, Mar. Om Eja belum pulang dari kerjaan." "Sini, Amar aja yang beliin." "Gak usah, Mar, ngerepotin. Kan kamu juga lagi keliling. Gak enak, takut ganggu." "Gak ganggu kok, Mbak." "Gak usah, Mar, makasih ya." "Ya udah, Mbak, hati-hati." Mbak Ima hanya membalas dengan senyuman, lalu pergi meninggalkan kami. Baru 5 menit aku tinggal, ada suara jeritan perempuan sangat keras. "Tolong!" Aku yang mendengar itu langsung nempuk Pak Omar. Maklum, dia rada budak. Pak, itu suara Mbak Iman. Ayo ke sana." Aku dan Pak Oman mencari arah suara itu berasal. Ketika aku mau sadar, ternyata warung yang buka itu, warung yang berlokasi sangat dekat dengan penampakan yang biasa Daska itu muncul. Astagfirullah, Mbak Imah. Aku lihat Mbak Imah terkapar di tengah jalan. Padahal dia kan lagi hamil muda. "Mar, ada darah di kakinya." Jangan-jangan Mbak Imah keguguran. Aku langsung angkat dia menuju rumah, sedangkan Pak Oman langsung menabuh kentungan. Tung, tung, tung. Tanda kalau keadaan udah urgent. "Pak, tolong hubungi Pak RT." Aku kebingungan karena badan Mbak Imah berat sekali. Posisiku serba salah karena takut fitnah. Untungnya seketika banyak warga yang keluar rumah. "Ada apa, Mar? Astagfirullah, Imah." Bu Kulsum yang berada di sebelah rumahnya langsung terkejut melihat darah menetes dari kakinya. "Bu, tolong bantuin saya bukain pintu." Bu Kulsum langsung membuka pintu rumah dan menuju kamar. Aku langsung menelpon Om Eja. "Om, Mbak Imah pendarahan." "Apa?" Jawab dengan kencang, seperti tak percaya dengan perkataanku. "Iya Om, cepat balik." "Iya Mar, langsung ke rumah sakit aja." Warga langsung ramai. Seluruh warga mengisyaratkan untuk membawa ke rumah sakit A, yang mana penanganannya 24 jam. "Pak Hilmi, tolong anterin ke rumah sakit A ya." "Iya Mar, siap." Rudi yang waktu itu berada di rumah langsung ikut membantu memasukkan Mbak Imah ke dalam mobil. Pak Hilmi langsung menyalakan mobilnya. Pokoknya keadaan udah kacau, gak tahu lagi harus bagaimana. Yang penting Mbak Imah selamat dulu. Untuk debaynya, kurang tahu dah, belum ada pikiran ke situ. Dangkal banget pikiranku. Emang rumah sakitnya gak terlalu jauh. Alhamdulillahnya penanganannya sangat cepat. Aku masih bertanya, kenapa Mbak Imah teriak? Apakah Daska itu mengejar Mbak Imah hingga dia pingsan? Baru aku ngelamun aneh, Om Eja datang. "Amar, Mar, di mana ruangannya Mbak Imah?" "Di ruang ini, nomor ini Om Eja." Om Eja langsung menuju ruangan yang aku maksud. Dalam hatiku, nano. Kejadian ini seperti pukulan telak bagi Om Eja yang sering pulang kerja malam. Aku langsung menyalakan rokok di luar rumah sakit, menenangkan diri sebentar. Masih mikir kejadian aneh ini. Baru 2 hisapan, Pak Hilmi dan Rudi mendekatiku. Aku yang tahu mereka mendekat langsung menanyakan ke mereka, "Gimana Mbak Imah, Rud?" "Pak Hilmi, Mbak Imah keguguran, tapi Mbak Imahnya alhamdulillah selamat." "Alhamdulillah, tapi Om Eja..." "Udah Mar, ini takdir Tuhan," jelas Rudi. Aku masih menatap langit yang semula cerah kini menjadi gelap. Andaikan pas itu aku yang beliin ya. "Maksudnya Mar?" Mbak Imah maksa ke warung dekat pepohonan pisang itu. Terus aku dengar teriakannya.
Jangan-jangan das kamar, sambung Rudi. Aku mengiyakan. Mulai hari itu, perkampunganku diperketat. Seluruh jajaran dari RT dan RW rapat besar-besaran. Bagaimana ini Pak RW? Kita harus menjebaknya, jawab Pak RW. Dengan apa? Aku tahu dengan apa. Malam ini, kita harus mengusirnya dari sini. Warga mengiyakan. Pak RW langsung menyuruh kepada para warga untuk membuat tali tambung yang disampul bulat, lalu ditaruh di jemuran masing-masing warga. Boleh digantung di atap atau manapun yang tinggi. Sepertinya Daska mulai meneror lagi malam ini. Mari sama-sama bekerja sama untuk menangkap Daska itu dan membuatnya pergi dari sini, dari perkampungan ini untuk selama-lamanya. Pembahasan Daska ini sudah menjadi berita viral ke seluruh perkampungan yang ada di daerah sekitarnya. 1. Daska muncul dari dalam sumur ketika ada seorang ibu-ibu sedang mencuci celana dalam yang bekas dengan darah haid. Daska itu keluar sambil menjulurkan lidahnya dan menjilati darah yang berada di sekitaran celana dalam itu. Sontak saja, ibu-ibu itu langsung melarikan diri. Ketika diperiksa kembali, celana dalam itu hilang. 2. Masih darah haid. Seorang wanita muda sedang membersihkan celananya di jam krusial atau di jam tengah malam. Daska itu muncul lewat jendela kamar mandi, melirik dan menjulurkan lidah. Ketika wanita itu melihatnya, dia sontak berteriak dan Daska itu menghilang. Dan masih banyak lagi kasus teror Daska. Mulai dari ini, seluruh perkampungan di sekitar perkampunganku mulai kena dampaknya dan mulai mengeluh kepada RT, RW, bahkan lurah yang menaruh perhatian akan kasus ini. Jadi gini, dahulu orang-orang membuat ikatan sampul bulat lalu diletakkan di dekat rumah masing-masing. Jelas Pak RT. Apa fungsinya? Tanya warga lain. Bisa untuk menangkap dan membuatnya takut. Takut karena apa, Pak? Karena takut bila dia akan tertangkap. Dia menghisap darah agar dirinya bisa abadi. Sebentar, Daska itu jadi-jadian toh? Bisa jadi, Pak, karena ada yang buat kepentingan sendiri. Jelas Pak RT. Berarti tinggal ditangkap saja, Pak. Tidak semudah itu. Tali gantung diri ini yang jadi perantaranya, jelas Pak RT. Oke, jadi kapan mau digarapnya Pak? Kemungkinan besok malam. Kok nunggu besok malam Pak? Saya mau cek langsung malam ini. Rudi dan anak muda-muda malam ini ngeronda lagi. Aku yang dengar begituan langsung pasrah. Kenapa sih yang muda kena ampasnya? Feeling gue ya udahlah, mungkin yang tua udah encok. Kalau ia dikejar-kejar duluan pasti bakal capek. Malamnya yang muda-muda langsung ngumpul. Karena buat ngilangin bete, mereka membawa kartu poker untuk menghilangkan penat. Yang kalah coret bedak. Mereka bermain hingga berada di pertengahan jam 1. Seketika udara biasa-biasa saja, namun lama-lama seperti menekan. Angin bertiup sangat kencang. Semua yang berada di dalam pos menjadi panik. Ada apa ini? Gak tahu nih, merinding jadinya. Daska ingin keluar. Kok bisa, Pak? Rudi, aku dan para pemuda yang lainnya langsung membawa senter dan kentongan. Pak, maksudnya disuruh membuat tali gantung diri untuk apa fungsinya? Buat jebak orang yang mainan Daska. Maksudnya yang jadi-jadian tak Pak? Iya benar, nanti juga ketahuan. Pak RT dan lainnya menuju perkebunan pisang itu. Baru saja datang, sekelebat hitam tampak jelas sedang terbang ke sana kemari. Pak, itu! Tiarap semua. Sontak aku dan lainnya mengikuti perintah Pak RT. Daska itu tampak kebingungan karena dia merasa sudah ada batasan antara dirinya dan perkampungan warga. Daska itu lagi nyari korban.
Pak RT memperhatikan sekitaran. Jangan sampai dia kecolongan lagi. Mungkin Daska ini sangat peka terhadap bau darah. Pak, Daskanya liatin. Daska itu seperti mendapat mangsa hangatnya di malam yang membuat air liurnya menetes hebat. Rudi, teriak Pak RT. Rudi langsung berlari menuju perkampungan warga. Diikuti oleh Pak RT dan lainnya. Aku ke bagian terakhir. Emang aku paling mager lari. Sampai-sampai aku ketinggalan di garis terakhir. Oi, Cemera, tungguin aku. Tetap saja mereka berlari mengikuti Rudi. Ruth, ambil obor itu, teriak Pak RT. Daska itu menuju salah seorang wanita yang sedang berjalan menuju warung kelontong. Rudi segera mengambil obor yang berada di pinggiran musola. Dia berlari sambil menahan panas api obor yang dia bawa. Ketika Daska itu ingin menghampiri wanita tersebut, Rudi dengan cepat menghalanginya dengan menakut-nakuti Daska tersebut dengan panas. Sontak saja, Daska itu menghindar dan meneriakkan suara yang merusak gendang telinganya. Pak RT segera membuat lingkaran yang ditaburi dengan garam. Lalu duduk sila sembari membaca bacaan ayat Al-Quran. Daska itu kembali teriak, ekspresinya berubah marah. Aku yang melihat penampakan Daska langsung jadi merinding. Wanita tadi langsung pingsan. Aku dan yang lainnya segera membantu Rudi. Rudi, jangan keluar dari lingkaran. Daska ini tidak mau ngalah. Siap, Pak. Pengaruh bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh Pak RT membuat Daska melarikan diri. Seketika ingin dikejar oleh Rudi, tapi Pak RT mengelak niatnya. Jangan Ruth, sudah tidak usah. Aku yang melihat Daska sembari membawa daleman tubuh itu langsung berlari terbirit-birit di belakang Rudi. Entah apa yang lain juga sama. Ngapain kalian ngikutin aku mulu? Jelasku dengan nada kesal. Kamu panutanku, Mar. Kamu lari, kita juga lari. Panutan bapak lu peyang, jelasku. Seketika Pak RT menghela nafas dan menatap kami. Ruth, kamu tahu siapa dia? Tanya Pak RT. Dia ponakannya Pak Hilmi, siang tadi baru datang dari Jakarta. Oh, pantes. Ayo cepat bawa ke rumahnya. Aku dan Rudi langsung membawa wanita itu ke rumah Pak Hilmi. Pak RT dan lainnya mengikuti kita dari belakang. Malam itu, semua warga mulai khawatir akan teror Daska yang menjadi-jadi. Warga diminta untuk tidak keluar malam dan menutup semua pintu rumah atau warung, karena teror Daska akan lebih besar lagi pada malam selanjutnya. Pagi harinya, warga diminta untuk membuat tali gantung diri yang dipergunakan untuk menjebak sekaligus menakut-nakuti Daska. Letakkan dekat jemuran. Nah, seperti itu, ucap Pak RT ketika sedang melakukan penelusuran di sekitaran rumah warganya. Pak, ada pesan dari kampung sebelah. Apa isinya? Sepertinya mereka sudah tahu siapa pelakunya, Pak. Namun, mereka akan melakukan penggerbekan malam ini. Bagus seperti itu. Kita akan buktikan sebatas mana niat jahatnya itu memberikan teror kepada kampung ini. Jelas Pak RT. Kok Bapak malah menantang Daska? Menantang dalam hal kerusakan lebih bagus dan wajib hukumnya. Jelas Pak RT. Ruth, sudah siap? Sudah Pak. Pak RT mendekati Rudi. Warga yang melihatnya langsung tercengang. Senjata apa itu Pak RT? Tanya Pak Oman. Ini adalah kendi air yang berisikan garam. Gunanya Pak? Untuk menampakkan pelaku. Warga mengangguk, tapi dari mana ide seperti itu dimunculkan? Kok Bapak bisa tahu? Saya hanya mengikuti tradisi dahulu yang baik-baik saja.
Sesekali aku mikir, ini Pak RT otaknya dari apa ya? Kok bisa banget dia mikir gituan? Jangan lupa, malam ini adalah final untuk menghancurkan teka-teki Daska. Jelas Pak RT. Warga mengiyakan. Di sepanjang jalan terikat tali gantung diri. Warga percaya Daska itu akan menyerang lagi pada malam ini. Oke, di sini banyak banget kejanggalan sebelum Daska itu keluar. Seperti air yang tiba-tiba mendingin tanpa sebab. Ayam-ayam berkokok di siang hari. Udara terasa sangat dingin padahal bukan musim penghujan. Halnya kejahatan yang mengintai, teror sudah dimulai. Azan maghrib berkumandang. Warga diperintahkan untuk membaca ayat suci Al-Quran di masing-masing rumah mereka. Kentongan di dekat rumah juga disediakan. Pak RT sedang menemui tamu dari pihak kelurahan mengenai keadaan terkini desanya. Sesempat itu Pak RT mendamaikan suasana. Insya Allah, sekarang finalnya. Minta doanya saja Pak, tukas Pak RT. Jangan lupa ungkap pelakunya. Dengan senang hati Pak. Suasana mencekam mulai memasuki di jam 22 atau jam 10 malam, di mana semua warga sudah menutup pintu. Sebagian mengintip suasana lewat jendela yang ditutupi gorden. Seperti desa yang mati, aktivitas warga dihentikan. Rudi dan aku di rumah Pak RT sekalian membahas rencana untuk menangkap si Daska itu sendiri. Baik, jangan lupa air siramkan dengan kendi ini begitu tertangkap. Aku dan Rudi mengiyakan. Feelingku itu kendi banyak banget doa-doanya sehingga dijadikan keramat. Sebenarnya itu air untuk melemahkan saja. Sudah waktunya keluar. Yang benar jaga diri sendiri, jelas Pak RT. Pak RT masih mengintip suasana lewat jendela rumah. Bayangin gak sih kalian, di jam seperti itu kita kayak kura-kura dalam tempurung, dijebak di sangkar burung. Benar-benar menyeramkan. Angin mulai bertiup kencang. Suara anjing menggonggong mulai terdengar. Daska sudah keluar. Keluarnya berbarengan dengan angin yang sangat besar. Pepohonan yang semula diam kini menggoyang-goyangkan dahannya dengan mengerikan. Daska itu sedang mencari korban bak kelelawar dengan kemampuan ekolokasinya sehingga dapat mendeteksi mangsa dengan cepat. Pak, firasat saya nggak enak Pak, tanyaku. Kenapa emangnya Mar? Tanya Rudi. Rud, bukannya di desa ini ada bayi yang baru lahir ya? Tanya Rudi. Pak RT baru sadar dengan ucapanku barusan. Astagfirullahaladzim, beneran tah? Tanya Pak RT padaku. Iya Pak. Keluar dari pintu belakang. Aku, Rudi dan Pak RT keluar dari pintu belakang. Tapi tampaknya kejadian tidak terduga sudah terjadi. Tangisan bayi di rumah Pak Ojan sudah mulai menjerit. Sosok Daska terbang dengan cepat menuju rumah itu. Namun ketika ingin menghampiri rumah itu, si Daska ketakutan dengan tali gantung diri yang terpasang di depan rumah itu. Daska mencari cara agar bisa memasuki rumah itu. Bayi itu seperti mengetahui kedatangan si Daska, sehingga tangisannya sangat kencang. Suaranya seperti desisan ular kelaparan. Rudi, cepat pukul kentongan. Pak RT mengisyaratkan agar Rudi memukul kentongan dan membiarkan warga berkumpul di tempat sumber dari suara itu. Tung, tung, tung. Daska terkejut dan mencari arah suara itu. Kini mulai bingung dengan dua suara sekaligus. Amar, begitu Daska itu melemah, lemparkan kendi itu di dekatnya. Aku mengiyakan perkataan Pak RT. Aku sedang mencari celah. Di mana tempat dan posisi paling enak untuk melemahkan Daska.
Pak RT segera berlari menuju Daska sembari membawa obor. Daska itu ketakutan. Namun anehnya, dia tidak berlari, seperti ada yang menahannya. Benar saja, setengah kekuatannya terikat di tali gantung diri itu. Dia tak mampu terbang dengan cepat. Saat itulah peranku dimainkan. Mar, sekarang! Aku langsung berlari membawa kendi itu. Lalu aku lemparkan di dekat keberadaannya. Alhasil, Daska itu berteriak sangat kencang dan menimbulkan angin yang sangat besar. Ruth, terus pukul kentongan itu. Kentongan dipukul dengan sangat cepat dan membesar pula suaranya. Hiat! Hiat! Seketika tubuh Daska terjatuh di tanah. Namun yang ditampakkan adalah seekor rubah dengan tubuh terkoyak dan mengenaskan. Para warga langsung berlari dan mendekati sosok Daska yang berubah menjadi rubah itu. Pak, kok bisa berubah jadi rubah? Tanya warga kepada Pak RT. Pak RT langsung terdiam dan berlari menuju tempat arah Daska itu. Keluar! Perkebunan pisang. Rudi, Amar, ayo ikut kita. Pak RT berlari menuju perkebunan warga dan diikuti oleh warga lainnya. Ketika baru sampai, Pak RT melihat Daska yang asli sedang tersiksa dengan seluruh tubuh dipenuhi api. La haula wala quwata illa billah. Warga mengikuti Pak RT. La haula wala quwata illa billah. Pak RT segera menengadahkan tangannya ke atas. Saat itu juga hujan turun dengan lebat. Sosok Daska menghilang sembari kilatan petir menyambar di salah satu pohon pisang di sekitarnya. Alhamdulillah, ungkap Pak RT. Keesokan harinya, pelaku tertangkap di desa sebelah. Pelaku ternyata seorang wanita tua yang menurut masyarakat memakai tumbal kecantikan diri agar tidak pernah tua. Syaratnya harus meminum darah wanita segar, bayi ataupun lainnya. Emang zaman dulu pengen cantik tanpa modal itu susah, harus pakai kayak gini segala. Sekarang mah dipermudah dengan adanya skincare yang berserakan di pasaran. Saranku, kita jadi apa adanya. Apapun perbuatan yang menjatuhkan kita pada derajat diri kita, jangan pernah dilakukan. Nanti ruginya kena kita sendiri.